Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan tentang bagaimana bisnis yang kita usulkan atau usaha yang kelompok kita usulkan, yaitu tentang usaha kos-kosan, yaitu di mana usaha ini nantinya yang akan bekerja menggunakan platform e-kos-kosan namanya. Nah, di dalam usaha kos-kosan sendiri mungkin banyak poin-poin yang akan kita hadapi, mulai dari sistem bangunannya, model desain bangunannya, kemudian perawatannya, kemudian prioritas untuk idenya, kemudian solusi-solusi yang ada di masalah yang ada di lapangan. Baik, kemarin sudah kita buat beberapa poin-poin yang eh, akan kita sampaikan. Yang kita mulai dari define stake. Untuk define stake itu kita akan membicarakan tentang segala masalah yang akan kita hadapi di dalam usaha bisnis yang akan kita jalankan. Mungkin yang pertama bisa dibuka Mbak Dwi Agustina untuk menyampaikan tentang poin-poin kerusakan bangunan dan komplain dari masyarakat sekitar yang mungkin bisa terjadi. Monggo, Mbak Dwi Agustina. Ya, oke, terima kasih untuk poin sendiri. Untuk poin dari saya adalah kerusakan bangunan dan fasilitas, karena itu merupakan resiko untuk pemilik kosan, kalau bisnis kosan. Jadi kerusakan bangunan dan fasilitas itu merupakan, kalau menurut saya, resiko tertinggi karena harus mengeluarkan kos yang cukup besar. Terus untuk komplain dari masyarakat sekitar, karena mungkin kita tidak menutup kemungkinan kalau misalkan pelanggan kita ada yang mungkin membuat masyarakat kurang nyaman, jadi sehingga kita harus siap untuk menerima komplain dari masyarakat. Dan itu salah dua poin yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dwi Agustina. Kemudian kita lanjutkan ke Mas Reza Ferdian untuk menyampaikan poin-poin dari define stake-nya. Monggo, bisa dibuka. Oke, terima kasih Mas Yoyo. Nah, di sini ada poin biaya perawatan yang besar ya. Dan juga biaya promosi yang besar untuk media dan model jika saat untuk promosi itu menggunakan model. Halo, Mas Reza, lanjut. Nyantol lah. Halo, lanjut. Halo. Tes. Kerubung. Mungkin iki Kita sebenarnya gawe. Aja, Pak. Iki Reza gawe laptop apa gawe HP toh? Pakai HP. Mungkin bisa di next ke poinnya Mbak Tika atau Pak Yoyo sendiri. Mungkin saran saya untuk Mas Reza untuk pindah tempat, jangan di situ. Sepertinya bermasalah tempatnya. Baik, kita lanjut. Untuk Mbak Tika bisa disampaikan, bisa dibuka untuk ininya. Terima kasih Mas Yoyo untuk waktunya. Untuk temanya boleh dibuka yang next-nya. Ini? Bukan, sampingnya. Setelah define stage. Kecilin dikit. Poin masih belum selesai ya, Bu?
Oh, defense Yang- state-nya belum selesai. Belum. Belum, kan punya assignment masih belum disampaikan main point dari Oh iya, ayo. Next. Bob. Defense state. Please, bateraiku tinggal 5%. Ayo, Om, defense state. Oke, silahkan. Silahkan. Defense state tadi punya saya ada yang Ini kalau kosan itu biasanya resiko kita telat bayar kosan. Terus untuk kedua yaitu saingan kosan itu banyak. Sekarang lebih banyak saingan kosan dengan bangunan yang lebih estetik, dengan bangunan yang lebih baru, atau dengan fasilitas. Mas Reza, jangan pakai handset. Handsetnya bermasalah itu. Enggak headset apa? Lewi bengung-bengung ini. Coba silent aja. Nah, hilang wes. Oh, ternyata HP-nya ini ya, mulai berteriak-teriak ya. Lanjut. Ayo, saya tadi kayaknya sudah ada, Pak. Sudah ya? Saingan kos dengan kos-kosan yang baru yang memiliki desain yang lebih kekinian dengan fasilitas yang lebih menarik. Biasanya itu adalah saingan untuk para pemilik kosan yang lama atau nggak update. Sudah seperti itu sih, Pak. Boleh dilanjut? Oke, terima kasih Mbak Tika, bisa di-off-kan. Mungkin saya sedikit review karena tadi suaranya tidak jelas. Memang untuk kasus defined stake ini di lapangan memang sering terjadi telat bayar biaya sewa yang sering terjadi. Kemudian saingan kos-kosan baru yang memiliki desain kekinian, jadi ada persaingan di situ. Mungkin dengan adanya sistem yang kita buat untuk semacam ini mungkin ke depannya bisa tercover. Baik, untuk selanjutnya dari saya sendiri tentang pelanggan tidak menjaga kebersihan dan penggunaan yang tidak wajar. Yaitu misalnya untuk pelanggan yang tidak menjaga kebersihan, nanti setiap kos-kosan akan dikelola dengan baik oleh petugas, disediakan petugas khusus untuk menjaga kebersihannya. Kemudian untuk penggunaan tempat untuk kegiatan yang tidak wajar, ini yang akan kita buat tata tertib yang khusus, karena memang sering tempat kos-kosan digunakan untuk hal-hal yang misalnya untuk minum-minuman dan lain-lain. Baik, kemudian kita lanjutkan yang poin selanjutnya, yaitu tentang how make we mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Dwi Agustina dulu. Oke, terima kasih Pak. Bisa di zoom sedikit? Oke, untuk How Make Me, untuk poin pertama adalah kemudahan mencari informasi dan memesan melalui aplikasi mobile dan website. Jadi tujuannya untuk aplikasi ini, kenapa pentingnya kita meluncurkan sistem ini karena supaya mudah mencari informasi dan memesan. Untuk poin berikutnya adalah tersedia berbagai pilihan fasilitas dan ukuran ruangan. Jadi karena adanya sistem ini, jadi ada berbagai mungkin dari owner kosan sehingga lebih banyak pelanggan itu banyak lebih varian untuk memilih ukuran dan fasilitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mbak Oyo. Dwi Agustina. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Tika. Halo. Halo, nyampe Mandi Bapak Yoyo. Untuk lokasi tersebar di seluruh Banyuwangi dan metode pembayaran lengkap dan mudah. Oh ya, jadi untuk aplikasi ini untuk jangkauannya masih kita di area Banyuwangi dulu karena kan masih dalam masa percobaan. Terus untuk metode pembayaran kita menggunakan metode pembayaran yang modern seperti kayak e-wallet, kayak Dana, Link aja, OVO.
bisa juga pakai Pi. Untuk semua bank juga dites di sini. Jadi pembayaran lengkap, mudah dan aman. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tika. Selanjutnya untuk Mas Reza tentang area parkir yang luas dan ada kanopi, bisa dijelaskan? Nah, terima kasih untuk Bapak Yoyo. Kenapa di area parkir sebuah kosan itu harus memiliki parkir area luas dan ada kanopi? Nah, untuk area parkir itu tersendiri untuk pengunjung ya kendaraan bermacam-macam. Dari mulai sepeda motor, mobil maupun elf itu bahkan harus bisa masuk diutamakan. Dan kemudian untuk kanopi itu sebagai penutup agar di area parkir tersendiri itu kendaraan itu tidak terkena terik matahari. Oke, terima kasih itu penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Mas Reza, bisa dinonaktifkan. Kemudian dari saya sendiri, ini adalah yang paling kemungkinan selalu terjadi dalam setiap bisnis dan usaha apapun, terutama di usaha kos-kosan yang akan kita buat ini, yaitu harga bervariasi sesuai dengan kategori keuangan pelanggan. Oleh karena itu, dengan aplikasi ini nanti pelanggan bisa langsung tahu harga, lokasi, dan kemudian interior kos-kosannya sesuai dengan harga yang berlaku. Jadi dengan harapannya dengan aplikasi yang ini pelanggan dimudahkan untuk menentukan harga tanpa harus bingung untuk mencarinya. Kemudian kita lanjutkan tentang membuat aplikasi pemesanan kos-kosan, yaitu bisa dijelaskan dulu dari Mbak Dwi Agustina. Halo, Mbak Dwi Agustina. Halo. Baik, kita lompati, kita langsung ke Mbak Tika dulu. Sepertinya orangnya masih ada masalah dengan smartphone-nya. Monggo, Mbak Tika, lanjut. Baik, oke, terima kasih Pak Yoyo. Saya mulai dari mana dulu ini? Nah, dari atas ya. Di sini saya menyarankan untuk ada fitur dengan kamera 360. Kamera 360 itu jadi bisa muter satu ruangan itu full, bisa kelihatan full, jadi nggak cuma dari segi kanan, kiri, atas, bawah, jadi tuh bisa muter full kayak gitu. Terus ada fitur live chat. Fitur live chat ini nanti akan tersambung dengan pemilik atau owner kosan. Untuk fitur pemilihan jenis kosan juga ada di sini, bisa milih untuk kosan putra, putri, atau kosan campur. Lanjut, ada fitur poin juga. Nanti fitur poin ini akan nyambung dengan fitur dompet digital. Dompet digital itu nanti kita bisa nyimpan uang di situ, dan untuk fitur poin ini nanti semisal kita sudah menggunakan aplikasi itu berapa lama, atau nanti di situ juga setelah menggunakan aplikasi itu berapa lama ada cashback masuknya ke poin, nanti bisa ditukarkan untuk membayar kosan tersebut. Untuk fitur check-in, check-out ini mungkin nanti akan nyambung dengan fitur pemesanan. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mbak Tika. Bisa dilanjut, Mas Reza. Oke, terima kasih Bapak ya untuk anunya dan juga Mbak Tika. Di sini mulai yang pertama ya. Fitur yang pertama yaitu pemilihan waktu atau durasi. Nah, di sini di dalam ini apa namanya aplikasi ini itu tidak hanya kos-kosan saja, melainkan ada sebuah penginapan juga. Karena itu
terdapat fitur untuk pemilihan waktu atau durasinya. Kemudian untuk fitur gratis telepon dengan owner cost. Nah, untuk apa ya? Fitur gratis telepon ini saat melalui pembicaraan melalui telepon itu pelanggan tidak akan terkena biaya pulsa, melainkan pulsa itu akan ditanggung dari Halo? Kok stuck orangnya? Oke, kemudian fitur cek data pelanggan. Untuk fitur cek data pelanggan ini yang dapat dilihat hanya melalui owner dari hanya owner yang dapat melihat. Kemudian untuk fitur tarik uang penghasilan atau withdraw. Itu dari pelanggan sendiri, mereka kan awalnya top up untuk pembayaran, itu kan melalui itu juga bisa, dan uang sisanya itu jika ingin diambil itu juga bisa. Kemudian satu lagi, Mas Yoyo. Oke. Nah, riwayat kos. Riwayat kos itu teruntuk pelanggan ya. Misalkan ada satu orang, dia pindah tempat penginapan, otomatis penginapan dia yang sebelumnya itu akan masuk ke dalam riwayat kosnya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reza. Bisa dinonaktifkan audionya. Selanjutnya untuk Mbak Dwi Agustina, bisa dijelaskan fitur-fiturnya. Oke, terima kasih Pak. Bisa agak di zoom sedikit Pak? Baik. Sudah? Oke, ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk fitur-fitur yang nanti akan dikembangkan di sistem atau aplikasi yang akan kita buat, poin dari saya adalah fitur pemilihan lokasi, supaya untuk orang itu memudahkan mencari lokasi yang mungkin terdekat atau yang diinginkan. Untuk berikutnya adalah fitur pemilihan harga, supaya pelanggan juga bisa men-short harga, baik itu dari termurah ataupun tertinggi, ataupun dari minimum harga yang dia cari sampai maksimum harga yang dia cari. Untuk fitur berikutnya adalah fitur melihat foto dan video cost real pic. Jadi nanti di saat ada ada orang promosi kosannya, di situ harus dilampirkan dengan foto atau video itu yang real pic, nyata dan benar kosan dia. Untuk berikutnya adalah fitur chat langsung pada owner. Jadi untuk ini kita fasilitasi untuk para pelanggan bisa berbincang secara langsung pada owner untuk menanyakan beberapa hal yang mungkin perlu pelanggan langsung tanyakan kepada owner. Untuk berikutnya adalah fitur pemesanan supaya pelanggan bisa dapat memesan kosan tersebut. Untuk fitur berikutnya adalah fitur riwayat transaksi, di mana fitur tersebut untuk menampilkan riwayat transaksi baik para pelanggan ataupun para owner kosan. Misalkan pelanggan habis transaksi untuk pembayaran kosan di mana, seperti itu. Misalkan itu owner, itu riwayat transaksinya ini habis dibooking oleh siapa, selama berapa durasinya, dengan nominal berapa, seperti itu. Masih ada poinnya satu lagi, Pak? Saya ada lagi, saya ada
Fitur review ya gunanya untuk mengasih komentar ataupun review kepada dari pelanggan kepada owner, baik pelanggan ataupun owner. Nanti mungkin owner bisa merespon review pelanggan sesuai dengan keinginan owner. Berikutnya adalah fitur pilih jumlah pelanggan. Misalkan itu untuk mengisi jumlah guest atau tamu, misalkan di situ fitur digunakan untuk menyesuaikan kamar yang akan ditawarkan owner kepada pelanggan. Misalkan itu tamunya ada 4 orang, mungkin kamar yang ditawarkan oleh owner akan lebih besar daripada kamar yang biasanya digunakan untuk 2 orang, seperti itu. Fitur berikutnya adalah fitur pilih dan request fasilitas. Itu mungkin lebih digunakan pelanggan untuk mungkin yang agak eksekutif seperti itu, supaya bisa memilih request fasilitas, misalkan ditambahkan AC, mesin cuci, dan lain-lain seperti itu. Untuk fitur berikutnya adalah fitur top up uang elektronik, mungkin untuk metode pembayaran tadi sih. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari Bu Dwi Agustina yang sangat menarik. Kemudian dilanjutkan dari saya sendiri. Mungkin aplikasi pemesan kos-kosan ini akan kita lengkapi, akan kita kembangkan secara kontinu sesuai dengan kebutuhan di pasar. Salah satunya yaitu fitur pembayaran. Jadi ke depannya untuk pembayaran ini kita menggunakan sistem seperti e-commerce, yaitu pembayaran tidak langsung ke pemilik kosan, tapi melalui aplikasi ini dan akan dilanjutkan ke pemilik kosan. Kurang lebih seperti itu. Untuk fitur pembelian tanggal booking, yaitu kos-kosan nanti bisa ditentukan tanggal bookingnya berapa hari sebelumnya. Jadi setelah di booking dan ada biaya masuk sekian persen, jadi nanti kamar tersebut tidak akan ditempati oleh member baru. Kemudian fitur rating, yaitu fitur rating adalah bagaimana seorang pemilik kos-kosan mengelola kos-kosan dengan baik, mulai dari kebersihannya, keamanannya, kemudian fasilitas pendukungnya, utility-nya. Harapannya pasien di sini, harapannya di sini pelanggan bisa puas dengan kondisi kos-kosan. Kemudian fitur chat customer service ini dibantu oleh customer service yang kita sediakan dari aplikasi ini untuk membantu pelanggan. Kemudian fitur biaya sewa ini bisa dibuat apabila pelanggan membutuhkan sewa harian atau sewa mingguan. Kemudian fitur pilih dan request fasilitas, di sini bisa ditentukan fasilitas apa saja yang diinginkan, misalnya laundry, atau food, atau junk food, dan lain-lain. Dengan lengkap fiturnya, dengan kelengkapan fitur ini atau dengan segala fasilitas yang kita sediakan, harapannya Pak pelanggan tidak perlu bingung untuk atau takut untuk menentukan fitur kos-kosannya. Kemudian untuk fitur poin, fitur dompet digital ini sama, yaitu dengan fitur poin ini semakin bagus poin pemilik kos-kosan, otomatis akan ada reward khusus kepada pemilik kos-kosan. Kemudian fitur dompet digital ini sifatnya yaitu bisa top up, jadi pelanggan bisa top up ke kita untuk digunakan transaksi tertentu. Kemudian ada fitur check-in dan check-out, jadi pelanggan bisa sewaktu-waktu check-in dan check-out atau pindah ke kos-kosan yang lain apabila menginginkan pindah. Mungkin seperti itu. Kemudian segala kemudahan yang kita sediakan ini harapannya memudahkan para pelanggan. Baik, saya lanjutkan kemudian untuk prioritasian idea, yaitu bagaimana planning kita atau rencana kita. Bagaimana, Mbak? Diagram dulu. Diagram Diagram dulu. atasnya. Mana? Itu sampai zoom. Dengan zoom itu Pak. Oke. Kanannya itu Pak. Kanannya, sing tumbuk-tumbuk Ke itu. kanan. Nah itu, sampai zoom itu. Yang jejer-jejer. Ini. Atasnya Pak. Iya. Ini. Nggih. Bawah.
Oke. Okay, that's right. Baik, bisa dimulai dari Mbak Dwi Agustina. Bisa dibantu Zoom, Pak. Jadi Yang mana? Agak dibesarkan saja. Oke, jadi untuk affinity diagram ini adalah fitur-fitur yang telah kita berempat sepakati untuk dipilih, di mana yang mungkin itu dikasih poin-poin yang fitur paling penting seperti itu. Di antara lain fitur itu Pak, Zoom mana Pak? Fitur lokasi menggunakan sistem GPS, fitur virtual tour dengan kamera 360 dan sebagainya. Itu. Cukup. Kita lanjutkan dari ada tambahan dari teman-teman yang lain mungkin dari fitur-fitur diagram ini. Karena ini sebenarnya sudah mirip dengan apa yang kita berikan ke fasilitas kepada pelanggan dari fitur-fitur ini. Ada tambahan lagi? Sudah? Aman. Lanjut ya. Baik, saya lanjutkan karena diagram ini sudah dijelaskan oleh Mbak Agustina yang prioritas ID. Mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Tika, monggo. Rencananya bagaimana? Baik, terima kasih Pak. Boleh di Zoom. Nah, sedikit. Nah, di sini langsung kita bahas yang masalah Yes Do It. Ini untuk yang pertama, kita akan mengaplikasikan dulu dari fitur lokasi, terus fitur tour dengan kamera Mbak Tika 360. bisa langsung dijelaskan semuanya. Langsung semuanya saja. Dengan fitur kamera 360, fitur pemilihan harga, pemilihan tanggal booking, dan fitur pemesanan. Untuk selanjutnya, digeser dikit Pak Yoyo, yang sampingnya. Bukan. Sampingnya Yes Do It. Samping. Nah, untuk do next-nya itu ada fitur cek data pelanggan, riwayat transaksi, fitur pemilihan jenis kosan, fitur pilih dan request fasilitas. Untuk bulasnya bawah Pak Yoyo. Sampingnya. Untuk dulasnya kita ada fitur live chat, fitur review, fitur rating. Dan untuk yang terakhir ada fitur dompet digital. Itu nanti mungkin bisa langsung ditambahin lagi kalau semisal aplikasinya sudah berkembang. Sebenarnya cukup. Terima kasih Pak Yoyo. Baik, Mbak Tika. Mungkin gambar ini bisa dijelaskan Mbak Dwi Agustina. Gambar yang dilampirkan. Gambar tersebut adalah gambar sketsa gambar rancangan untuk aplikasi dari kita masing-masing berempat. Kurang lebihnya seperti itu sih Pak. Jadi itu cuma dilampirkan aja. Itu kan jadi ada 4 gambar, itu ide dari masing-masing kan. Ada dari Pak Yoyo, ada Pak Reza, ada Tika, ada saya. Baik, terima kasih Mbak Tika dan Mas Reza dan Mbak Dwi Agustina. Mungkin presentasi hari ini sudah cukup. Bisa kita tutup. Karena sepertinya HP-nya mau mati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus, Aliran yang bernyanyi ya.